A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 117. Iyad'una illa syaitonan marida. Ayat 117. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitonan marida. Iyad'una, tidaklah mereka menyembah, min dunihi, dari sesembahan, tidaklah mereka berdoa. Mana awalnya da'a, yad'u itu memanggil. Kalau memanggil dari Allah kepada hambanya itu memerintah. Kalau dari hamba kepada Allah berarti berdoa. Kalau dari manusia kepada Tuhan berarti menyembah. Iyad'una, tidak ada yang mereka sembah, min dunihi, dari selain Allah. Kalau ternyata mereka memanggil atau berdoa atau menyembah selain Allah, illa inatha, kecuali berhala-berhala. Kata inatha itu arti aslinya wanita, perempuan. Jadi kalau diartikan secara asli seperti arti kata bahasanya, itu maknanya adalah mereka hanyalah menyembah wanita-wanita. Maksudnya ma'ya'budul musyrikuna, apa yang disembah oleh orang-orang musyrik, min ahli Makkah, dari penduduk Mekah, illa authanan, kecuali berhala-berhala. Yusammunaha, yang mereka selalu memberi nama berhala-berhala itu bismil inafi, dengan nama-nama perempuan. Jadi berhala-berhala di Mekah itu mereka beri nama dengan nama-nama perempuan. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, perkataan mereka memberi nama berhala Al-Lata. Al-Lata itu dari kata Allah yang ditaknif. Jadi tulisan Allah itu alif, lam, ha. Kalau ditaknis itu alif, lam, ya, ta. Jadi Allah itu kalau ditaknis itu menjadi Lata. Jadi mereka menyembah berhala, dan berhala itu diberi nama Lata. Maksudnya ini Allah perempuan. Itu kurang ajarnya orang musyrik. Mereka sendiri kalau diberitahu anaknya lahir jenis kelaminnya perempuan, itu mereka marah. Mereka tidak mau, kok punya anak sampai perempuan, itu memalukan. Karena anak perempuan itu menyulitkan. Kalau diajak perang, bikin mereka tertangkap musuh, akhirnya dijadikan budak perempuan oleh musuhnya. Maka mereka tidak mau punya anak perempuan, tapi mau punya istri perempuan. Aneh. Nah, mereka memberi nama berhala-berhala itu Lata. Lata itu nama taknis atau nama perempuan dari Allah. Wa Uzza. Uzza itu nama perempuan dari wa Uzza, dan Uzza, wa Manata, dan Manata. Walata taknisullah, kata Al-Lata itu adalah taknisnya Allah. Wa Uzza taknisul Aziz. Aziz yang aslinya, yang arti aslinya Allah itu Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Allah itu zat yang tidak mungkin bisa ditandingi, tidak mungkin dikalahkan. Allah itu maha perkasa. Kalau Allah menetapkan sebuah takdir, maka takdir itu pasti berjalan. Kalau kita membuat rencana, itu belum tentu berjalan, karena kita nggak kuasa. Kita tidak bisa memaksakan kehendak. Allah itu bisa memaksakan kehendak. Itu karena Allah Al-Aziz. Kalau ditaknis, Al-Aziz yang cewek, Al-Aziz yang perempuan, itu namanya Uzza. Wa Manata, sedangkan kata Manata itu taknisul Mannan. Taknisnya kata Al-Mannan. Al-Mannan artinya zat yang maha memberi dengan pemberian yang besar. Memberi itu bahasa Arabnya Wahabah. Allah juga punya sifat Wahab, zat yang paling banyak memberikan pemberian. Jadi yang paling banyak memberi itu Allah. Semua yang minta itu diberi.
Orang kafir minta diberi, anjing minta diberi, semut minta diberi, kuman itu minta juga diberi. Itu wahab. Allah memberi dalam bentuk keseharian, dalam bentuk pemberian yang sifatnya umum. Tetapi Allah juga memberikan kepada masing-masing orang dengan pemberian istimewa. Nah, memberi yang secara istimewa itu sifatnya namanya al-manna. Al-manna itu adalah memberi, tetapi bukan pemberian biasa. Itu pemberian yang istimewa, itu namanya manna. Nah, orang Mekah, orang kafir, orang musyrik Mekah itu menyebut Allah itu juga manata. Itu al-manna tapi yang cewek. Zat yang memberi tapi perempuan. Maka Allah berfirman, iyad'una min dunihi illa inatha. Yang mereka sembah, yang itu bukan Allah, yang selain Allah, itu hanyalah nama-nama perempuan atau berhala-berhala yang diberi nama dengan nama-nama perempuan. Nanti kalau dipelajari lebih lanjut, ternyata laki-laki itu bekerja keras itu nyembah perempuan. Memang begitu. Demi iya, itu yang disembah itu perempuan. Jadi iyad'una min dunihi illa inatha. Banyak laki-laki itu tidak mencari ridho Allah. Saya mencari ridho istrinya. Ya entah perempuan mana itu ya. Jadi dia rela berkorban. Jadi banting tulang, keringat. Itu kadang-kadang saya kalau lihat teman kerja di hotel nggak mentolo gitu. Nggak bisa istirahat sampai kakinya itu varises, nggak sempat duduk. Itu begitu di rumah istrinya protes, minta beli apa, ya langsung dibelikan. Sampai laki-lakinya itu nggak sempat ganti baju. Kaos yang dipakai itu kaos 5 tahun yang lalu. Baju yang dipakai itu baju yang sudah 10 tahun hadiah mantenan. Karena seragam pemusola nggak ganti-ganti, itu terus yang dipakai. Nah, laki-laki itu bekerja untuk apa? Untuk siapa? Itu ternyata kebanyakan itu untuk perempuan. Jadi iyad'una min dunihi illa inatha. Ayat ini membahas tentang larangan dari Allah agar orang itu jangan musyrik. Itu ayat yang lalu, ayat 116. Allah akan mengampuni dosa besar apa saja. Dosa besar apa saja. Jadi kalau ditanyakan kenapa ulama-ulama Indonesia bahkan ulama internasional itu kok tidak sama pendapatnya dengan teroris terhadap pelaksanaan hukum potong tangan, terhadap pelaksanaan hukum rajam misalnya, dan hukum-hukum yang lain yang dulu oleh Rasulullah dan oleh para sahabat itu pernah dilaksanakan walaupun tidak sama. Jadi dulu Rasulullah itu ketika mendapatkan pengaduan orang yang melakukan kejahatan zina misalnya, itu Rasulullah itu menggiring-giring orang itu agar dia tidak usah melapor, agar dia tidak usah mendapatkan hukuman rajam. Kita pernah baca itu hadis dalam kitab Bulughul Maram. Ketika ada seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, apes hidup saya habis saja berzina. Paling kamu gak zina, paling zina ya Rasul gitu. Sampai didedes sama Rasulullah, paling kamu cuman main-main. Ibarat kata, paling kamu tuh cuman kena kakinya, gak kena alat kelaminnya paling. Sampai segitunya kenapa? Itu karena Rasulullah tidak ingin orang itu kena rajam. Orang-orang yang dirajam pada zaman Rasulullah itu karena keimanan mereka terhadap akhirat itu lebih kuat daripada ketakutan mereka menghadapi hukuman dunia. Sehingga kalau orang itu mau menghindari hukum, itu dipersilahkan dan diberi jalan yang kedua, yaitu tobat.
diberi jalan tobat. Di ayat-ayat tentang potong tangan, ayat-ayat tentang rajam, itu Allah ingatkan bahwa apabila Allah itu maha pengampun, Allah itu mengampuni dosa hambanya bagi hambanya yang mau benar-benar bertobat. Banyak peluang-peluang yang Allah berikan untuk orang yang berbuat salah itu untuk mendapatkan kesempatan dia melakukan taubat. Ketika banyak penyelenggaraan hukum itu tidak bisa dilaksanakan seadil mungkin. Jadi mohon maaf, yang sekarang misalnya terjadi di Arab Saudi yang menerapkan hukum kisos, orang membunuh dihukum dengan dibunuh, dan orang Indonesia pembantu-pembantu itu sangat banyak yang kena. Itu angkanya mungkin sampai ratusan. Itu orang yang sudah terancam untuk dihukum kisos, dihukum mati. Dari sebagian mereka itu kan ada yang dibebaskan melalui pemerintah dengan bayar dam, membayar pengganti, dan penggantinya itu dulu kita pernah belajar itu di mengapa harga satu nyawa itu kalau diganti kok angkanya sampai miliaran, sampai 4 miliar atau berapa gitu kan. Oh, bukan 4 miliar, puluhan miliar itu harganya. Karena memang kalau untuk satu organ tubuh itu dengan satu onta. Jadi kalau organ tangan kanan, tangan kiri, telinga kanan, telinga kiri itu kalau diganti itu ada penggantinya, tidak harus pakai kisos. Jadi ada jalan keluar setelah tidak pakai kisos. Kalau orang tidak, misalnya dia tidak melapor, nggak ada saksi, lalu dia sengaja tidak menghadirkan dirinya di depan pengadilan, nggak mengambil jalur itu, gimana? Nggak apa-apa, dia diberi kesempatan untuk bertaubat. Efek dari orang yang, mohon maaf, di kisos itu yang kena bukan hanya orangnya, tapi juga keluarganya, juga masyarakatnya dan lain sebagainya. Walaupun memang itu mungkin ya, itu mungkin bisa menghadirkan efek jera yang luar biasa. Tapi kemudian para ulama menyimpulkan bahwa belum saatnya keimanan orang Indonesia itu menerapkan hukum yang sekarang ini masih diperdebatkan, sehingga ada jalan orang yang melakukan dosa besar, membunuh, berzina, mencuri, korupsi, itu hukumannya menggunakan hukum positif negara yang masih ciptaan manusia dan belum menerapkan hukum Allah. Dengan catatan bagi orang Islam apabila terkena hukum dengan hukuman itu, dia harus punya niat untuk bertaubat. Dan ketika dia bertaubat, Allah akan merehabilitasi namanya. Jadi ketika orang itu diketahui berdosa, maka nama orang itu menjadi sangat jelek. Tapi ketika orang itu bertaubat, nama jeleknya itu akan dilupakan orang. Orang akan lupa sendiri kalau orang itu mau melakukan pertaubatan. Nah, kalau orang itu di dunia melakukan dosa besar lalu bertaubat, diampuni, itu wajar. Jadi habis membunuh lalu dia bertobat menjadi orang baik banget, lalu kemudian Allah ampuni, itu wajar. Tetapi ini yang dikisahkan kemarin, orang itu tidak bertobat sampai mati, itu dia belum bertobat. Dia punya dosa berjudi, punya dosa mencuri, punya dosa minuman keras, semua perbuatan, kalau orang Jawa bilang molimo itu sudah dikerjakan semua, dan dia belum bertobat ketika mati. Nah, ketika mati belum bertobat itu, Allah berjanji. Yang janji Allah dalam ayat yang kemarin, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa lain
yang ditafsiri oleh Imam Nawawi, dosa lain yang belum dia tobati sampai mati belum tobat, Allah masih akan mengampuni lima yasya bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Jika Allah berkehendak, maka dosa-dosa besar itu bisa diampuni oleh Allah, walaupun orang itu belum melaksanakan prosedurnya. Dipotong tangan juga enggak, dikisos juga enggak, bertobat aja juga enggak. Itu aja masih ada peluang diampuni, asal orang itu masih menuhankan Allah, asal Tuhannya itu masih Allah. Tapi kalau dia sudah menuhankan yang lain, punya ketergantungan kepada yang lain, punya andalan kepada yang lain, apabila dia sampai musyrik, maka musyrik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Ini musyrik yang belum bertaubat. Jadi kalau belum bertaubat karena musyrik, itu jelas Allah memutuskan tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Nah, orang-orang yang musyrik itu, kenapa ada orang kok sampai musyrik? Ayat ini sekali lagi, ketika kita membahas Al-Quran, kita jangan membahas orang lain, kita bahaslah diri kita. Kita tidak boleh kepedean. Kepedean itu merasa terlalu percaya diri bahwa wah itu kan ayat itu bahas orang-orang yang musyrik itu kan, yang sekarang nyari pesugihan, yang nyari kesaktian, yang nyari dan macam-macam. Dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan normal-normal saja, dalam keadaan rumah tangga tentrem, badan sehat, ekonomi lancar, karir berjalan terus, hidup dimuliakan orang, pas datang ke acara mantenan enak sing manggak nih gitu kan, ada yang mempersilahkan, kita dihormati oleh kanan kiri, mungkin kita tidak terperosok, tidak tergoda untuk menjadi orang musyrik, kita nggak tergoda. Tapi nanti ada suatu keadaan dalam hidup kita, ada takdir Allah yang kita nggak suka. Jadi Allah itu mentakdirkan hidup kita, terkadang kita suka dengan takdir itu, terkadang kita nggak suka. Tapi Allah maha kuasa dan Allah maha berkehendak. Ya walaupun kita nggak suka, apa pedulinya kita? Salah kita sendiri kenapa nggak suka dengan takdir Allah. Begitu kita nggak suka dengan takdir Allah, maka kita berusaha berontak. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, kenapa kau takdirkan aku semacam ini? Kalau begitu aku mau cari Tuhan lain selain Engkau. Karena kalau bertuhan Engkau itu nggak enak, dibikin takdir yang susah-susah, yang sengsara. Masa dibikin sakit nggak sembuh-sembuh, dibikin melarat nggak suge-suge, dibikin terhina nggak pernah terhormat. Jadi ada orang dia sering dijadikan bahan bulian. Itu orang cerita sama saya, orang di Bali itu, orangnya di Bali, Nusa Dua. Ceritanya dia itu sering dipakai bahan bulian, kemudian sering diejek-ejek. Bahkan ada atasannya itu yang seenaknya banget itu membicarakan dia dan mengolok-olok di depan umum. Memang ketika di depan umum dia tidak menampakkan rasa protesnya, dia tidak menampakkan tidak terimanya. Apalagi kalau yang memperlakukan itu atasannya, ya dia diem saja. Dia tidak melakukan perlawanan apapun, diem. Tapi dalam hatinya itu berontak. Sambil berontak dan kelihatan diem itu dia nyari informasi di mana ada wong pinter. Mesti yang mencari itu wong pinter. Ya ketemulah orang pinter di salah satu tempat di Jawa. Kemudian di sana dia diisi. Apabila dia sudah diisi itu, maka kata orang pinter itu, nanti orang lain akan segan melihat kamu. Jadi orang tiba-tiba dia nanti itu orang lain itu nggak akan keluar kata-kata membuli, karena lihat wajahnya sudah segan. Jadi dia menjadi orang yang disegani. Disegani itu kalau di Wesko itu kan. Karena yang disegani itu artinya ini
Semakan. Kok enak dari Pak Ustadz nanti disegani. Ternyata maksudnya ini di Facebook. Jadi ternyata betul. Begitu dia pulang dari orang pintar itu, nggak ada orang berani menghina dia. Wah, dia tiba-tiba semuanya berubah keadaan itu. Orang itu jadi diem di hadapannya. Terus kalau dia punya apa jadi dikasih. Pokoknya sungkan aja sama dia. Bahkan lama-lama dia takut. Dia ketakutan. Jadi sama orang itu takut. Jadi kalau dia sampai ngelirik aja udah, itu orang takutan diri. Itu bahkan sampai istrinya sendiri itu rasa ketakutan juga, rasa nggak nyaman. Lama kelamaan dia nggak nyaman juga. Biasanya ada teman akrab, gojloki gitu kan. Jadi suasana persaudaraan ketika dia masih dibully itu kelihatan ada keakraban, kelihatan ada persaudaraan. Sekarang begitu ada dia bawanya ruangan kerja itu kayak kaku gitu rasanya, nggak nyaman. Terus di rumah dulu itu anak-anak itu begitu bapaknya datang itu langsung ngurangkul ngamplok. Sekarang takut anaknya, istrinya itu juga ikut takut. Selama setahun setengah dia menjalani itu bosan, akhirnya dia mikir, waduh gimana ini, kita nggak enak juga ya dari orang segani itu ya. Jadi pengen guyon nggak bisa, pengen ngobrol nggak bisa, orang-orang semua takut sama dia. Akhirnya dia pengen melepas ilmu itu, pengen lepas ceritanya, pengen lepas. Nah, setelah balik ke sana, dulu belum ada telepon, ya juga ada telepon dulu. Ternyata orang udah pindah. Mbahnya yang pintar itu sudah pindah. Tanya-tanya, ternyata pindah ke daerah Sumatera. Nah, karena dia pengen ilmu itu segera hilang, akhirnya dia pamit ambil cuti, dia pergi ke Sumatera setelah dia tanya alamat. Nah, tetapi ke Sumateranya itu dia lakukan sekian bulan kemudian. Sampai ke sana orangnya udah mati. Kan bingung itu. Terus gimana itu melepasnya? Dia kebingungan nyari ustadz untuk melepas ruqyah. Yang tukang ruqyah itu nggak bisa. Soalnya itu bedanya dipasang di dalam kayak susuk gitu. Itu tanya-tanya, katanya belum ketemu. Akhirnya kebingungan dia. Setiap hari karena dia pengen melepas itu, ada pemberontakan dalam dirinya, dia hawanya marah aja. Jadi marah terus. Ya, akhirnya sampai ketemu gurunya itu. Jadi mbahnya gurunya. Nah, sampai ketemu itu baru itu dilepas oleh mbahnya. Nah, berarti selama ini dia itu hidup bersama siapa? Orang yang kelihatannya membantu dirinya itu tidak membantu. Sebenarnya itu menyengsarakan hidupnya. Nanti cobalah cari contoh-contoh lah, bukti-bukti orang-orang yang pengen menikmati hidup dengan cara menyembah setan. Ada orang yang pengen hidupnya dimuliakan, ada yang pengen jadi lurah, ada yang pengen jadi bupati, ada yang pengen jadi presiden. Itu bisa, sampai bisa nyari itu. Misalnya ada pemain sepak bola biar tiba-tiba bisa bikin gol berkali-kali gitu ya. Tiba-tiba ada kiper biar gawangnya itu nggak bakalan kebobolan. Itu ada itu dukun yang menawarkan itu. Tapi kalau itu dilaksanakan, itu kan profesionalisme mati. Apa gunanya pelatih? Apa gunanya strategi? Makanya hal-hal yang semacam itu, mengabdi kepada kehidupan semacam itu sungguhnya membunuh ilmu pengetahuan. Itu bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Allah itu mengajarkan pola pikir. Pola pikir itu adalah proses. Jadi di dunia itu kita akan diberi kekayaan oleh Allah setelah kita bekerja. Tapi ilmu setan itu mengajarkan tidak kerja, tidak apa-apa. Nanti biarlah yang kerja itu tuyul. Biarlah yang kerja, kita itu tidak usah kerja. Untuk dihormati orang, tidak usah jadi orang pintar, tidak usah jadi orang yang jujur, tidak usah jadi tokoh. Pokoknya pakai aja ilmu itu, nanti orang lain akan hormat.
ayat-ayat ini perlu saya sampaikan untuk mengingatkan saya dan mengingatkan kita semuanya. Suatu saat kita nanti akan berhadapan dengan penyakit, kita akan sakit. Suatu saat kita nanti akan dihina orang. Suatu saat kita nanti akan turun pangkat. Jadi sekarang itu kan siapa sih orang yang nggak kenal Pak Mul ya di sini? Kabeh wong kenal. Sak ungasan itu anak bayi sampai orang yang sudah mau meninggal itu kenal sama namanya Pak Mul. Sok iya disegani. Nanti dia diberi sego. Enak waktu. Terus nanti suatu saat Pak Mul itu pulang ke Jawa. Kebetulan ada kepentingan agak lama di sana. Akhirnya kepengurusan diganti ya. Pengurusan diganti, terus anunya diganti. Setelah 2 tahun Pak Mul balik ke sini, tiba-tiba sudah nggak dihargai lagi karena ketua yayasannya sudah ganti. Dewan pembinanya sudah ganti. Orang-orang yang dulu dikenal itu udah nggak ada semua. Semuanya orang-orang baru. Pak Mul mau nginjek musola dibentak orang. Wih, ngawur aja. Pamit dulu kalau masuk musola umpamanya. Itu nanti nggak bisa kita bilang loh yang bangun itu saya. Suatu saat kita itu akan berhadapan dengan peristiwa yang kita akan terhina betul itu. Akhirnya kita tinggal tetap di sini tapi nggak dihormati oleh orang di sekitar sini. Itu kita mungkin saja itu akan bahasanya memberi pelajaran. Kurang ajar orang itu. Mereka harus diberi pelajaran. Mas sampai itu guru apa? Kok mau ngasih pelajaran gitu. Zaman tuh guru kelas piro hargoi pelajaran. Nah, dalam situasi semacam itu kemusyrikan sangat mungkin terjadi masuk. Itu tadi contohnya ada orang merasa hidupnya terhina. Jadi ada menantu yang kebetulan dulu jodohnya itu punya mertua kaya raya. Kan memang gandengannya kalau menantu miskin mertua kaya ya alamat juga. Itu jadi menantu siap-siap terhina juga. Nah, ngadepi kakak ipar, ngadepi mertua wedok, nanti ngadepi pak lek, itu tambah. Nah, dia pengen bebas dari kehinaan itu ya dia nyari cara kemusyrikan. Ada orang yang bekerja merasa sudah banting tulang nggak kaya-kaya, lalu ada gagasan, ada ide, kalau kayak gini terus kapan punya rumah, kapan punya mobil, kapan punya tabungan banyak. Ini walaupun kerja, jadi udah jelas bisa dihitung. Sedino pegawai itu 1.000, terus tiap minggu pray. Gue yang dilumpuh nih sebulan ya paling oke tetap 2.600.000. Terus sing tinggi bayar kos, kalau sing dipangan, itu kebutuhan hidup entek. Kapan harus di rumah? Setelah dihitung itu nggak nyanda, ini juga nggak bakal sugih. Nggak mungkin di rumah. Terus pokoknya nggak ada cara lain. Itu namanya orang nggak sabar, orang putus asa. Putus asa itu merasa nggak ada harapan. Daripada kesulitannya ini langsung dibunuh kali. Apa yang untuk kukus, apa yang belum kalah gitu kan. Pokoknya intinya ya nyari setan. Ada orang yang ketika bersaing, jadi sudah sama-sama lama bekerja, pangkatnya nggak naik-naik. Ada yang baru muncul kemarin, kebetulan anak bos, pakai rok tahu langsung mudah nabrak sing tuwek-tuwek. Nah, kita pengen cepet naik tapi juga nggak dapet jalan. Itu berusaha ngajukan, mentok. Mungkin ngajukan pakai cara normal. Jadi dia mengikuti cara normal, itu mentok terus. Nah, kalau nanti mentok terus, kapan aku naik pangkat? Satu-satunya cara ya nyari pertolongan. Namanya nyari ilmu alternatif. Nggak tahu itu nama alternatif, alternatif itu menurut Allah itu bukan alternatif. Mereka tuh menyembah perempuan, mereka tuh menyembah setan. Makanya istilah-istilah untuk sihir itu memang dekat dengan perempuan, mak lampir. Dengan itu dunia sihir itu
dalam bahasa surat Al-Falaq itu min syarrin nafasat. Nafis itu peniup, tukang tiup. Kalau nafis perempuan itu namanya nafisa, itu tukang tiup perempuan. Memang di sihir zaman dulu tapi ya, nggak tahu kalau sihir zaman sekarang. Itu memang sesuatu memang ditiup itu bendanya, dibacakan mantra kemudian ditiup. Kalau perempuan tukang sihir itu nafasa, itu perempuan yang pekerjaannya tukang tiup, itu memang perempuan. Kalau laki-laki tua itu kan biasanya laki-laki baik hati, suka nolong gitu kan. Kalau laki-laki biasanya yang suka nggak sabaran itu yang perempuan. Jadi lihat penghasilan istrinya, lihat penghasilan suaminya cuma segitu-gitu aja, itu yang paling berontak ya perempuan. Lihat ada orang menghina dia, yang paling sakit hati juga perempuan. Makanya kalau laki-laki kok sampai mengikuti kata perempuan dengan menghilangkan akal sehatnya laki-laki, maka dikhawatirkan dia menjadi musyrik itu. Dan banyak laki-laki yang mengikuti kata nafsunya perempuan dengan meninggalkan pikirannya laki-lakinya, maka dia akan terjerumus hidupnya. Karena di ayat ini disebutkan iyad'una min dunihi illa inatha. Secara bahasa kalau diartikan yang mereka sembah itu hanyalah perempuan-perempuan. Jadi mengikuti nafsu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, mari kita ambil pelajaran dari ayat ini. Walaupun sekarang hidup kita baik-baik saja, kita harus tetap waspada. Suatu saat kita akan ditawari, entah siapa yang nawari dan bagaimana bentuk tawarannya, untuk lari dari ketentuan Allah. Jadi tidak semua orang itu sabar ketika dihina, tidak semua orang itu sabar ketika miskin, tidak semua orang sabar ketika pangkatnya enggak naik-naik, tidak semua orang itu sabar ketika sakitnya enggak sembuh-sembuh. Banyak peluang dalam hidup yang memungkinkan orang itu untuk menjadi musyrik. Maka kita yang ngaji Al-Quran, kita yang sudah menerima peringatan dari Allah, ini menjadi benteng kita, menjadi tameng kita lah. Jadi jika nanti suatu saat hidup kita tidak seperti yang kita inginkan, ada satu yang harus kita jaga, ketauhidan. Yang kita jaga itu adalah Allah. Jadi kita boleh kehilangan apa saja, boleh kehilangan nama besar, boleh kehilangan nama baik, boleh kehilangan harga diri, boleh kehilangan pangkat, boleh kehilangan harta, boleh kehilangan kesehatan, bahkan kita boleh kehilangan nyawa, tapi jangan kehilangan Allah, jangan kehilangan tauhid. Ini yang diingatkan oleh Allah di ayat ini. Jadi kalau sampai kehilangan tauhid, itu yang paling berbahaya. Sesungguhnya mereka yang tidak sabar akhirnya bergabung dengan setan, akhirnya mencari jalan keluar yang dimusuhi atau yang dimurkai oleh Allah. Mereka hanyalah penyembah-penyembah berhala. Yang berhala-berhala itu disifati dengan sifat-sifat perempuan. Auli annahum kanu yuzayyinunaha ala hayatin niswan. Atau orang-orang musyrik itu selalu membuat hiasan-hiasan untuk berhala-berhala mereka. Jadi menghiasi berhala itu hiasannya itu pakai hiasan perempuan, kalung, dikasih gelang. Ada nggak berhala dikasih dasi gitu ya? Kayaknya nggak ada kayaknya. Dan memang laki-laki itu apa sih hiasannya? Laki-laki itu kan nggak pakai hiasan, yang ada kalungnya, ada gelangnya itu kan perempuan. Soalnya kalau laki-laki itu ada yang dikasih kalung itu pakai anjing. Jadi kalau anjing biasa ya dikalungi gitu. Tapi kalau manusia kan enggak. Jadi kata Imam Nawawi, mereka juga memberi nama berhala-berhala itu dengan nama perempuan, dan mereka juga memberi hiasan pada berhala-berhala itu sebagaimana mereka
memperlakukan perhiasan itu untuk wanita-wanita. Wa qara'at Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca ayat ini, beliau membacanya illa awthanan. Jadi kalau kita bacanya iyad'una min dunihi illa inatha, itu Aisyah itu bacanya illa awthanan. Jadi ada riwayat nanti di salah satu qiraah itu bacanya illa awthanan. Wa Ibnu Abbas, sementara Abdullah bin Abbas itu ketika membaca ayat ini membaca illa uthunan, jam'u wathanin. Uthunan itu dibaca uthunan, illa uthunan, jam'u wathanin, jamak dari wathan, mithlu asadin wa usudin. Jadi seperti kata asadun itu jamaknya usudun, wathanun jamaknya uthunun. Wal hamzatu yadullu, wal hamzatu badalun minal wawi, hamzahnya menjadi badal dari wawu. Wal matmumatu, dan dibaca tuma. Wa iyad'una illa syaitanan marida, wa iyad'una, dan mereka tidaklah menyembah. Jadi yang mereka sembah illa syaitanan, hanyalah syaitan maridan yang sangat membangkang, syaitan yang sangat menolak perintah-perintah Allah. Ai wa maya'buduna illa syaitanan, ketika orang itu sudah mencari Tuhan lain selain Allah, maka mereka sedang menyembah setan. Jadi kata setan itu makna bahasanya, kata syatona itu arti aslinya menjauh. Setiap orang yang tergoda setan, dia akan menjauh dari Allah. Kemarin kita membahas orang musyrik itu orang yang tersesatnya itu sudah sangat jauh. Berarti ada tersesat dekat. Siapa yang tersesat dekat itu? Tersesat dekat adalah setiap perbuatan maksiat itu menjadi ketersesatan, tetapi masih dekat. Jadi ibarat kita mau ke Gilimanuk, terus lewatnya bypass Sanur, kita sudah terlanjur belok kanan ke arah bypass Padang Baik, bypass apa namanya itu? Itu bagus mantel. Tapi baru berapa meter sadar, loh, kok lewat sini? Baca kanan kiri kok ini kok ketewel. Nah, salah berarti. Kalau dia sedang langsung putar balik itu nggak lama, dan dia akan segera sampai ke tujuan. Tapi kalau dia nggak nyadar-nyadar atau diingatkan malah ngeyel, Mas kleru Mas, lalu aku harus berdiri di Jawa, aku harus hafal. Bingung kan harus ini pelabuhan gitu. Di pelabuhan tenang. Tapi yang Padang Baik, dia nyebrang siswi, dia nyampe nih pulau berikutnya, tapi nggak sampai Jember, sampainya yang malam nih Lombok. Itu namanya tersesat dengan tersesat yang sangat jauh. Nah, orang yang musyrik itu orang yang tersesat dan dia melanjutkan ketersesatannya dan dia tidak mau diingatkan. Nah, orang yang kena setan itu sama. Orang yang kena setan itu orang yang jauh dari Allah. Sehingga mohon maaf, Bapak coba lakukan maksiat, coba sampean mengkhianati istri namanya. Jadi boleh selingkuhan gitu. Misalnya orang-orang yang grup WA alumni, ada alumni SMA, tiba-tiba sampean dimasuk nih. Terus kena rondo konco sak kelas biyen. Asik tenan. Itu tapi janda itu kan. Setelah dengar cerita, ngobrol-ngobrol, ternyata dia itu sekarang sudah nggak punya suami. Padahal dia tahu naksir ora wani. Dan dulu keadaan itu dia di koyo ngono lah. Masuk panas. Rabi modal. Nah, sekarang dengar-dengar dia itu lagi butuh pertolongan. Bisa begitu. Tanpa sepengetahuan istri itu kita chattingan. Berarti wayah turu, nggak turu, malah pindah di kursi. Alasannya penonton bal-balan. Padahal itu chattingan sama janda, sama temen, itu tersesat itu. Pada saat itu Tite Nono besok subuh jamaah apa enggak? Dia sudah tidak akan berjamaah lagi. Dia akan males baca
Al-Quran. Itu kalau diteruskan lama-lama berzina dia. Kalau diteruskan lagi lama-lama keluarganya berantakan. Lama-lama anak istrinya nggak diurus. Apa ada yang kayak gitu? Ada. Dan itu namanya tersesat yang sudah lebih jauh. Tapi nggak seberapa jauh itu. Cik iso balik. Lek bojone cik nompo. Kalau anak-anaknya masih memaafkan. Ya, tetapi ini masih ada peluang untuk kembali. Nah, kalau dia segera sadar, lah saya kok melakukan yang kayak gini. Makanya orang yang digoda oleh setan itu selalu ada kecenderungan orang itu akan dikasih tahu ngeyel. Karena setan itu memang dorongannya menjauhkan dari Allah. Itu setan. Jadi setan itu ada dua jenis. Ada setan dari kelompok jin, minal jinnati wanas. Ada setan dari kelompok manusia. Sing kelompok manusia ya enek. Sing gaweane ngojok-ngojoki wong ben mengkhianati istrinya itu ya enek. Ada orang yang ngojok-ngojoki ben judi. Karena nggak pernah ditawari ya untuk nomor gitu. Kalau saya pernah. Jadi, Mas beli nomor Mas? Enggak, harus duit. Ya memang ada, tapi sekarang jarang ya. Sekarang jarang gitu ya. Dulu sering gitu ya. Lagi diam di, dulu kan saya punya toko di Pasar Cip gitu loh. Lagi diam di toko itu orang nyedek, Pak beli nomor Pak? Enggak, harus duit. Di zaman mesti itu, mesti orang ben rapopo. Kemarin pada waktu COVID nggak ada orang bekerja itu pekerjaan yang paling laris itu jualan nomor. Karena mau kerja apa juga nggak bisa. Harapan dapat uangnya itu ya dari togel. Dan ada togel elektronik, itu ada togel yang online. Dan itu ternyata ternyata ya oke. Ya jangan masjid kan. kok ya gitu tuh, itu setan. Jadi setan itu memang lincah. Makanya oleh pengurus masjid gak lincah mesti kalah kalau setan. Untuk membuat jamaah protol gitu ya. Untuk iman itu menjadi berkurang, setan itu udah punya banyak trik, udah punya banyak cara. Makanya setiap ada kecenderungan maksiat lalu diikuti, maka pasti kita akan keseret. Jadi begitu kerentek niat pengen, wah aku tak hubungi konco SMA lah. Begitu kerentek, itu mesti dorongan itu nggak gampang untuk dimatikan. Turun aja kelingannya, hubungi borak. Ya ujung-ujungnya hubungi akhirnya. Yang pertamanya pengen berhenti dah sampai segini aja dah, nggak usah teruskan. Ternyata besok kangen. Lama-lama teleponan, lama-lama video callan, lama-lama janjian, ketemu di bandara. Terus sampai budal wis tak tuker tiket, mau ketemuan di Kute, mau pakai karo bojone jadi arep njowo. Numpak layan kecelakaan, uangnya selamat. Jadi ada dulu orang dengar berita pesawat kecelakaan, dia malah bingung karena dia selamat ternyata. Karena kakunya lungo bano, dia bano nggak lungo gitu. Itu setan itu pasti dimainkan oleh setan. Maka Allah berfirman, wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan mereka tidaklah menyembah, tidaklah selalu meminta kecuali kepada setan yang selalu membangkang. Jadi kalau orang sudah tersentuh oleh setan, saya yakin kalau jenengan bisa ngaji gini, apalagi ngajinya ngajak istrinya, itu insya Allah kita terbebas dari godaan setan. Ini si mana nggak lagi selingkuh, sebetulnya nggak lagi berkhianat, dan keluarganya lagi aman-aman saja. Tapi kalau mulainya nggak aman, itu perlu uang isi dewi oleh dewi. Ya kalau sudah tenang, itu kita nggak mudah bisa berjamaah, disiplin, baca Al-Quran itu nggak mudah. Karena untuk bisa begitu, makanya ketika kalau mau baca Al-Quran itu kan disuruh baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena setan itu ingin menjauhkan orang
dari Allah. Kalau dia gagal, dia ingin menjauhkan orang dari pahala yang diridhoi oleh Allah. Jadi enek wong kok dipenging ben orang ngaji, kok nggak bisa, itu hatinya digoda. Ayo ngaji yang bagus biar kelihatan ahli, biar kelihatan pintar. Nah, karena dia ngajinya supaya kelihatan pintar, maka pahalanya sudah hilang, karena otomatis ngajinya bukan lagi karena Allah, tapi karena orang-orang di kanan kirinya. La'anallah, orang yang demikian itu dia pasti akan dilaknat oleh Allah. Ai wa ma ya'buduna illa syaitanan, dan mereka hanyalah penyembah setan syadidal bu'di, yang sangat jauh anit ta'ati, dari ketaatan. Taradahullahu min kulli khairin, dia akan menolak dari Allah terhadap semua kebaikan. Li'anna iblisah walladhi amaru bi'ibadatil awthan, karena iblislah yang mendorong orang itu untuk menyembah berhala. Jadi iblislah yang mendorong kita untuk cari Tuhan alternatif tadi. Itu dorongan dari iblis. Fakana ta'atuhu fi dzalika ibadatun lahu, maka mentaati iblis itu sama dengan beribadah kepada iblis. Waqala syaitan min dzalika, dan setan ketika menggoda manusia, menggoda targetnya, ketika menggoda itu dia berkata, la atahilanna min ibadika nasiban mafrullah, la atahilanna, aku benar-benar akan mengambil min ibadika, dari hamba-hamba wahai Allah, nasiban, dengan suatu bagian mafrudan, yang sudah ditentukan. Ya Allah, aku mengambil bagianku dari manusia ini. Jadi banyak ayat di Al-Quran, ada di surat Al-Isra, ada di surat Al-A'raf, ada di surat Al-Hijr. Allah memberitahukan kepada kita bahwa dulu ketika iblis itu dimurkai oleh Allah dan ketika menolak bersujud kepada Nabi Adam, bersujud atau maknanya memberi penghormatan, bukan sujud dalam arti menyembah, memberi penghormatan kepada Adam, dan iblis itu menolak, maka Allah memurkai iblis dan mengatakan iblis tidak akan ke surga. Maka iblis mengatakan, wahai Allah, kalau aku mendapatkan murka itu, laknat itu, maka aku akan menjadikan Adam dan keturunannya itu targetku. Nah, Allah memberi peluang kepada iblis dengan iblis mengatakan, ya Allah, berikanlah masa hidupku itu menjadi panjang sampai hari kebangkitan. Jadi minta umurnya iblis itu jangan mati sampai hari kebangkitan. Maka Allah mengabulkan sebagian doa iblis itu dengan mengatakan, kamu akan tetap hidup sampai hari kiamat, tapi enggak sampai hari kebangkitan. Antara hari kiamat kebangkitan itu ada jarak 40. Nah, 40 itu bisa 40 hari, bisa 40 tahun, bisa 40 abad. Itu hanya Allah yang tahu. Tetapi iblis itu nanti tetap akan meninggal pada saat semua makhluk itu hancur, sampai semua malaikat, sampai malaikat pencabut nyawa sendiri juga nanti akan meninggal. Iblis juga meninggal duluan itu sebelum malaikat Israel. Nah, ketika iblis diberi kesempatan umur panjang itu, iblis mengatakan, aku akan menggoda manusia. Allah menyampaikan, godalah yang bisa kamu goda, kamu tidak akan bisa menggoda hambaku. Kamu tidak akan bisa menggoda hamba-hambaku yang ikhlas. Jadi hamba-hambaku yang hidupnya memang hanya untuk Allah. Kalau ada hambaku yang ternyata hidupnya bukan untuk Allah, hidupnya untuk pangkat, ada yang hidupnya untuk istrinya, ada yang hidupnya untuk tetangganya, bisa jadi maka kena goda iblis. Tetapi kalau hidupnya untuk Allah, insya Allah dia tidak akan kena godanya iblis. Nah, di ayat ini iblis mengatakan, la tahilana ma'ibadika nasiban mafruḍa, ya Allah, aku menggoda manusia untuk mengambil jatahku. Jadi ketika Allah memberi kesempatan, maka setiap iblis menggoda itu dia mengatakan kepada Allah, aku mengambil jatah. Tinggal kita saja diberitahu oleh ayat ini, mau nggak jadi jatahnya iblis. Kalau mau ya monggo, silahkan disediakan dirinya untuk menjadi jatahnya iblis. Aila ja'alanna li
min ibadika halan. Ya Allah, aku benar-benar akan menjadikan untuk bagianku min ibadika dari hamba-hambamu halan muqaddaran, bagian yang sudah tentukan, muayyanan yang sudah dijelaskan. Wa hum alladzina yattabi'una khutuwati iblis. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti langkah-langkahnya iblis. Jadi iblis itu ketika menarget seseorang, targetnya adalah musyrik. Targetnya adalah musyrik. Tetapi tidak orang itu langsung dibikin musyrik. Orang berzina itu tidak langsung berzina. Nggak mungkin kita produk wong ayu langsung ngorong-ngorong ayo zina, ada. Itu ada langkah-langkahnya. Pertama, di dalam beripat itu yang melirik. Dia lah sendiri ngeguyu. Cara sendiri gak guyu mungkin yo gak tergoda gitu. Dia lah sendiri yo guyu. Lah begitu kita ngelirik, orangnya tersenyum, langsung penasaran. Sopo jenenge? Akhirnya nyari informasi itu siapa namanya. Nyari informasi itu nomor HP-nya berapa. Kalau langkah-langkah itu diikuti, itu namanya khutuwatis syaitan. Jadi cara tertarik ketika ngelirik lalu selesai, ya sudah, jangan diteruskan. Kita nggak tergoda oleh setan. Tapi kalau diteruskan, itu yang membuat kita tergoda. Jadi orang-orang yang menjadi jatahnya setan adalah orang yang tertarik untuk mengikuti langkah-langkahnya iblis. Wayak biluna wasawisahu, dan mereka yang menerima ketika digoda. Jadi ketika digoda itu terima. Jadi sudah enak-enak kerja, punya gaji, walaupun nggak banyak lah, gajinya cuma lepas UMK 3.163. Ya gajinya cuma segitu. Yang itu ya kurang, dihitung cukup ya cukup, tinggal ngaturnya. Kalau berkah ya umrah itu, jika nabung, jika sedekah, walaupun gajinya segitu. Kok tertarik sama melakukan yang haram? Mas dol gajah. Caranya enak kok. Pokoknya ya ada orang yang jualan sayuran, terus penak jualan sayuran. Payune ya jelas, makanannya ya wis genah. Lah kok nyambi betulan sabu gitu. Kok nyambi jualan barang yang haram. Nah, kalau dia nggak mau kan ya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau dari awal itu nggak mau. Ketika dia memutuskan untuk mau, itu berarti dia memang terkena khutuwatis syaitan. Itu boleh berkorong memang, boleh jadi targetnya iblis. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah riwayat, sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau pernah bersabda, min kulli alfin wahidun billah, dari setiap 1000 orang, wahidun, ada satu orang saja, lillahi, yang menjadi jatahnya Allah. Jadi kalau ada 1000, jamaah kita ada 1000 kan? Kalau nggak enak berarti kalau ngutang jamaah Leo. Dari setiap 1000 itu hanya satu yang betul-betul milik Allah. Artinya yang betul-betul aman gitu. Aman. Itu hanya satu. Wasairuhu, sedangkan sisanya selain 1000, berarti yang 999 itu linnasi wali iblisa. Itu yang 999 itu menjadi jatahnya iblis, manusia. Berarti hidup bukan untuk Allah, itu hidup untuk manusia. Sisanya lagi hidup untuk iblis. Ya. Percaya enggak? Kalau aku awake dhewe iki kira hidup untuk siapa? Kalau untuk Allah hanya belum ya. Katanya ngetekan hati baru untuk Allah. Kita itu masih untuk manusia. Berarti apa-apa tuh dikomentari uang ya wedi, ditinggal orang juga takut. Pokoknya nanti takut. Pokoknya komentarnya kekhawatiran kita itu dari manusia, bukan dari Allah. Harapan kita juga dari manusia. Monco ya boleh kaca sing sugih ben oleh bantuan. Boleh monco melarat malah nyusah-nyusahi wong tok. Paling utang. Malah repoti. Boleh kaca ya sing sugih. Itu karena hidup kita masih untuk manusia. Maka kata Rasulullah dalam hadis yang Imam Nawawi tidak merekomendasikan, maksudnya tidak memberikan penjelasan apakah hadis ini hasan,
sahih atau dhaif, tetapi cukuplah kita mengambil pelajaran bahwa orang yang di antara 1000 orang itu yang murni hidupnya untuk Allah itu hanya satu. Makanya kalau di Ungasan gak enak sewu, malah kalau gak enak belas. Hidupnya untuk Allah bener itu kira-kira malah enak. Tapi mudah-mudahan nanti sinta uya awake dhewe. Apa yang ngomong ngono, sinta uya aku ngene. Nah, yang lainnya itu hidup untuk manusia. Yang lainnya lagi hidup untuk iblis. Ya mudah-mudahan kalau hari ini kita masih untuk manusia, suatu saat kita mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga kita benar-benar menjalani hidup betul-betul untuk Allah. Demikian ayat 17 dan ayat 18. Mudah-mudahan umur kita masih panjang. Kita menjadi yang rohani, kita melanjutkan ayat-ayat berikutnya untuk mendapatkan hidayah dan untuk mengambil pelajaran dan menjadikan jalan kita untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan.